Oke, Cak, engine on. Mark akhirnya bisa menyamai Valentino Rossi dulu oleh tim dari Honda. Cak, luar biasa. Ini adalah satu kehangatan yang kita perlu apresiasi. Cak IWB langsung dari Motegi MotoGP menghadiri historical moment. Kang Bro, ini hari kedua kita ke MotoGP Motegi, Cak. Hari Minggu di mana akan ada race MotoGP langsung dari Jepang, Kang Mas. Nah, hari kedua ini apakah kita akan disodori dengan kemampuan Marc Marquez ya untuk mencoba mengalahkan Pecco, walaupun IWB katakan kemarin berkali-kali bahwa Marquez memang sengaja dia playing safe, dia santai, sehingga IWB katakan ya nanti yang penting dia adalah finish. Dia tidak mau ngoyo, targetnya adalah juara dunia dan itu tidak diperlukan hal-hal yang akan malah bikin crash ya. Oke, Cak, jadi kita langsung ke Motegi dan inilah hari kedua race MotoGP Motegi, penentuan Marc Marquez juara dunia atau enggak antara di sini atau di Mandalika. Kita langsung ke Motegi, Cak. Gas kerja. Cak, kembali lagi ketemu dengan IWB di hari Minggu Sunday race. Teman-teman, aduh, sengsara di Motegi ini beneran, Cak. Asli sengsara naik turunnya. Ya, sekarang kita akan mengikuti tim Motul untuk pit walk, Cak. Kemarin starting grid, hari ini pit walk. Jadi ini pengalaman yang tentu luar biasa. Lokasi dan hari ini memang cuaca cenderung sama dengan kemarin, Cak. Cuacanya agak panas ya, teman-teman. Tapi ada sedikit mendung ya, kalau kita lihat langsung di sini. Sekarang jam 10 pagi, para pembalap barusan saja selesai melakukan yang namanya warm up. Nah, jadi warm up ini penting banget untuk mencari settingan yang pas. Pit walk ini, teman-teman, semuanya akan dimonitor langsung. Kita nggak bisa sembarangan masuk sini. Ini adalah experience yang diberikan oleh Motul buat kita semuanya yang di sini, Cak. Nah, ini situasinya. Tuh, ada kamerawan di sana, Cak. Tuh. Ya, jadi untuk straight-nya welcome, Motul 300V. Jelas kan? Jadi sponsor utama Motul di sini. Ya, walaupun berkali-kali ke sini gitu ya. IWB itu selalu exciting. Halo. Ya, untuk datang ke sini pit walk, teman-teman. Dan lihat nih. Ini adalah motor dari John Mir yang luar biasa. Jadi, Cak, memang secara paralel Honda melakukan eksperimen dengan aeronya. Saya bisa intip beberapa opsi aero kemarin. Ini aero yang digunakan oleh John Mir. Seperti ini aeronya, Cak. Lagi pemanasan warming up. Ya, bagian aero belakangnya dan di sana ada juga stop bike-nya. Teman-teman. Bahkan juga kalau kita perhatikan, lihat nih, secara dekat ya, ada juga lubang seperti ini. Bagian aero kiri kanan ini benar-benar sudah kayak motor-motor Eropa sekarang ya Honda ya. Padnya ya. Jadi itu adalah gambaran dan di situ juga ada puik, Cak. Nah, puik di sana. Ya. Oke, kita lanjut ya, next ya. Untuk semuanya. Suasana di Motegi yang bermendung. Ada mendung juga. Kita jalan lagi, Cak. Ya, motor dari kita lihat motor dari Fabio Quartararo dan juga kesibukan di sana, Cak, lihat. Ya. Kesibukan. Jadi nyeting seluruhnya disetting dengan sangat teliti. Ini kita interview kemarin sama dia nih. Lihat. Ya. Kita bisa lihat memang makin lama perubahannya terjadi. Ah, ini dia. Halo, we meet again. How are you? Thank you. Yes. Jack Miller punya nih. Kita dapat Jack Miller. Kita memang ada proteksi, Cak. Kita nggak bisa masuk ke dalam. Wow. Moto tuh. Gino Bursui, Cak. Tuh. Ya. Bosnya dari Pramac. Menarik ya. Ternyata bahkan peleknya pun berbeda warna, teman-teman. Ini untuk mengantisipasi panas
hawa panas ya di Motegi, memang panas kemarin. Lihat nih peleknya beda ya. Ini dengan pelek seperti ini dipercaya bisa melepas panas lebih baik dan itu membuat temperatur ban lebih stabil. Itu yang kita dapatkan, Cak. Oke, kita lanjut lagi, Kang Mas. Nah, teman-teman, di sana Trackhouse Racing Fernandes. Tapi WBC nggak terlalu gimana ya sama Trackhouse. Tapi yang paling suka warnanya Aprilia sih. Nah, teman-teman, untuk Aprilia, Cak, memang kita kemarin agak menyayangkan ya. Menyayangkan apa yang terjadi dengan Jorge Martin, Cak. Lihat nih Aprilia, cakep banget ya. Cakep banget. Martin dipastikan mengalami patah pada tulang selangkanya, Cak. Kalau kita lihat pace mereka sangat baik ya kemarin, Cak. Tapi gara-gara ya kita lihatnya Martin terlalu sembrono sih. Terlalu memaksakan diri gitu. Jadi impactnya malah nggak bagus. Nggak bagus buat tim Aprilia. Halo. Lihat nih Pecco. Dan motor ini memang berubah, forknya berubah, swing armnya berubah. Jadi perubahan yang tidak biasa. Dia sempat ngotot memang pada saat tes Misano untuk mengganti swing arm dan juga suspensi, ternyata berhasil. Luar biasa. Ini ada Luca Marini sama Joan Mir. Ya, di motor Marc Marquez. Jadi kalau saya memperhatikan, Cak, memang ada perbedaan ya untuk pendekatan yang dilakukan oleh Pecco dan juga Marquez. Dimana untuk Pecco menggunakan aeronya, Cak, aero yang lama, Cak, lihat. Aero lama. Kalau Marquez enggak. Dia ada lendutan di bagian aero depannya itu, bagian ujungnya. Kita ketutupan. Nah, ini beda kan situ. Kalau Pecco dia yang lama, yang GP24 punya. Kita lihat dari sini, Cak. Nah, dari situ. Trackhouse Racing Fernandes. Yes, tuh. Nah, pokoknya BP share ke sampean real sekali biar sampean merasakan seperti apa vibe di Motegi behind the scene, gak hanya di kamera aja, Cak. Ya. Jadi kita tahu kesibukan para tim pada saat prepare. Siapa lagi? Oh, Quartararo, Cak. Quartararo, Kang Mas. Nih, Quartararo akan menuju ke Parade. Zarco. Pecco, lihat Pecco. Pecco happy banget tuh, Cak. Happy Pecco. Dia memang lagi happy ya, gara-gara kemarin super happy katanya. The feeling is back kata dia. Dan itu membuat kita juga penasaran apakah akan konsisten juga hari ini. Apalagi teman-teman, cuacanya memang agak berbeda dibandingkan kemarin. Nah, ini akan membutuhkan settingan yang berbeda pula. Siapa ini? Alex Marquez. Berkat dari tim Motul ini loh, BP bisa dibawa ke sini. So, by the way, thank you for the experience. It was a great pleasure. Yeah. Okay, and we have a fantastic day ahead. Great race. Yes. And Forza Indonesia. Indonesia go. Motul go. And Motul go. Of course. Both together. Of course. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Jadi gitu, Cak, ya, ini adalah petinggi tertingginya di Asia. Ya, yang akan lewat. Siapa lagi nih? Siapa? Oh, Marc Marquez. Marquez lagi, senyum aja ke orang. Dia tuh tetap idolanya Marquez, Mas. Gokil, agak telat ya. Kita akan ada parade sebentar lagi, ya. Dan tentu IWB juga tidak sabar sekali lagi untuk menunggu race-nya seperti apa. Dan IWB saat ini ada di Motegi, luar biasa. Wow, vibe-nya ya sangat dekat dengan kita. Lihat para tim yang akan melakukan parade. Ngobrol-ngobrol semuanya. Motor Marquez kelihatannya sih sama ya sekilas ya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini suspensinya. Nah, suspensi dari Pecco secara kasat mata kayaknya sama, tapi dalamnya berbeda ya. Sasis-sasisnya. Nah, itu saya tekankan, ini dia yang berbeda, Cak. Jadi di sini, Cak, di sini, nah itu aeronya sama Marquez itu beda. Dia menggunakan yang versi 2025. Nah, seperti itu. Sementara kalau swing arm kita lihat dulu ya, swing arm dari Marc Marquez. Sementara kita lihat dari ini punya Pecco, nggak tahu dirubung banget ya. Kenapa dirubung banget nih? Ini yang swing arm, yang suspensi versi GP24. Disc brake-nya nggak ada, Cak.
Ketutup. Nah, gitu ya. Swing armnya belakang yang versi Peko. Tuh teman-teman. Parah deh. Berhenti tuh. Kenapa berhenti? Ini orang-orang Jepang juga tergila-gila sama race loh, gila loh. Gak nyangka tuh. Berhenti semua di situ tuh. Gokil. Ada apa sih itu? Oh, Marquez ya. Marquez sesuatu kayaknya tuh. Oh. Jadi fansnya memang lempar. Itu aja seneng ya, gitu aja ya. Oke, ini jadi tim KTM Kang Mas ya, yang masih bisa katakan inkonsisten tapi bagus banget sebenarnya ya. Apalagi Enea Bastian ini juga berkali-kali menunjukkan kekuatannya. Dan teman-teman, ternyata antara Maverick dan Enea pendekatan berbeda. Lihat nih. Ya, untuk Maverick dia menggunakan spatboard depannya ada apa ya, sayapnya ya. Kalau untuk yang Maverick dia nggak ada. Fender depannya hanya bolongan di sini. Jadi memang ini disengaja untuk pengembangan secara paralel itu berbeda. Ya, antara yang satu dengan satunya itu penting. Mengumpulkan data mana yang lebih bagus dan juga pembalap mana yang merasa paling nyaman. Jadi kita sudahi dulu. Kita akan keluar dulu dari pit lane karena sebentar lagi akan race moto tuh, Cak. Nah, ini, Cak. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai T1-nya ya, teman-teman. Ini tricky banget ya di situ. Nah, kemarin BZG sama Martin di sini crashnya. Kita akan lihat seperti apa race hari ini. Setelah kita pit walk semuanya, sekarang kita tunggu race-nya, Cak. Kira Cak sedang ngobrol sama, nggak tahu nih, sama pejabat. Jadi memang kita di belakang ini bisa melihat pembalap langsung deket, so close seperti ini. Jadi suatu apa ya, kepuasan dan kebanggaan tersendiri lah. Over there. Oke, kita ke sana, Cak. Kesibukan. Vanilia. Apa kabar? Konten nih. Baik dong. Nah, ini ketemu Indonesia juga di sini. Jos Gandos, Cak. Jos Gandos. Selamat bekerja, Ven. Siap. Oke. Oke, Cak. Jadi ketemu Vani di sini tadi, Vanilia. Sampai sih tahu lah ya. Okay. Let's meet 15. 15, oke. Okay. Yes, And 1-5. about 15, and we watch the start of the race on the grid. Oke, no problem. Yes, thank you, thank you. Jangan dibully guys, jangan Dibully, Cak. Kita suka semuanya. Iya. semuanya. Sensitif, Cak. Iya, sensitif, Gara-gara ya. judul pada marah-marah, Cak. Kebun pride luar biasa, sampean sebagai wis kayete lagi nih. Peko. Insya Allah. Insya Allah aman ya, saya. Aman. Kita di mana-mana selalu ketemu Cak Mugi loh, MotoGP luar Alhamdulillah, biasa. panjang umur. Dari kecil. Iya, amin. Saya dari kecil. Dari kecil saja. Jadi Siap, Cak. ada di HJC ya. HDC ya, kita berdua ketemu di Honda Dream Cup. Siap. Sampai di MotoGP, alhamdulillah ya. Oke. Cak, selamat bekerja ya. Sehat-sehat ya, matur nuwun, Cak. Siap. Ya, jadi dimanapun tempatnya ketemunya orang Indonesia, luar biasa emang. Semua mata memandang ke Gigi. Orang yang happy banget kemarin, Cak, karena Peko sudah bangkit, Kang Mas. Ya, kita lihat para pembalap akan masuk, para tim sudah standby. Kesibukan tampak sekali sana, Cak. Luar biasa. Tuh. Ya. Kita tunggu. Di layar sudah kelihatan para pembalap muterin track. Nanti masuk ke sini. Kita sama lihat background IWP. Ini adalah kesibukan para tim pada saat pembalap akan masuk. Mereka sudah menyiapkan semuanya, Cak. Dari komputernya, laptopnya udah dibawa seperti itu ya. Jadi datang langsung dicolokin, jauh dicek semuanya, kelistrikannya, elektroniknya, semuanya normal, baru dipastikan ya semoga lancar gitu intinya. Jangan ada problem karena kelistrikan atau elektronik ya intinya sangat penting sekali ya. Behind the scene-nya seperti ini, Cak. Teman-teman semuanya, para pembalap sudah masuk, Cak, dari sighting lab. Lihat nih. Yo. Oke, Luca Marini masuk. Kak. Yes. Siapa lagi masuk? Kita lihat.
Marc Marquez masuk, Cak. Iya, Marc Marquez di sini. Tuh. Ya kan? Luar biasa ini. Joan Mir, Quartararo. Yes. Peko. Kalau belum lengkap nggak bisa, kita harus nunggu dulu sampai lengkap. Marco Bezzecchi masuk. Santai sekali Miller. Paling asik sih Miller tuh orangnya. Asli pembalap asik ya dia tuh. Santai dia. Kali ini, Cak. Para pembalap hilang semua ini, nggak ada. Gak ada, Cak. Ya udah, tunggu dulu deh. Oke, teman-teman. Ini ada Gigi Dalina, Cak. Di sini Gigi. Nah, Gigi sedang fokus memperhatikan teman-teman, memastikan, meneliti, melihat ya teman-teman semuanya. Jadi dia memang salah satu mekanik yang turun langsung ke lokasi. Hari ini kita lihat ternyata para tim dan pembalap, para tim sedang mengganti. Kita nggak tahu disc brake-nya diganti yang lebar nih, yang 355 mm seperti diganti. Ukurannya lebih kecil kayaknya ya, kegedean mungkin. Peko ya, Cak, ini motor Peko, Cak. Dan kita lihat ternyata Gigi memang sangat fokus untuk membantu Peko dari tadi nih di motornya Peko ini dia. Mengawasi betul supaya Peko mendapatkan motor yang proper, luar biasa sih. Tuh ya, diganti piringannya. Iwi penasaran nih kira-kira diganti dengan ukurannya lebih kecil atau apa. Ini karbon, Cak. Ini rem karbon yang terkenal mahal sekali. Tuh. Ya. Oke. Ada thermal technology. Bungkusnya tulisannya, Cak. Diganti. Oh, peleknya diganti, Mas. Peleknya diganti yang baru. Kenapa ya? Nggak tahu nih. Pelek yang baru. Mungkin karena tadi shading lap sudah diganti ban yang baru yang fresh. Oh, remnya sama, nggak berubah, rem yang gede. Artinya Peko di Motegi ini menggunakan disc brake piringan 355 mm, Cak. Apakah ini pengaruh dengan, maksudnya feeling secara pengereman ya? Dia sudah nyaman dengan itu di sini. Bisa jadi, lihat nih, sampai mepet ke bagian bibir peleknya. Ya, kita sekarang intip untuk Marc Marquez. Oh, Joan Mir dulu ya, Joan Mir teman-teman. Kita intip Joan Mir dulu, Mas. Motornya, Cak. Nah, ini diganti juga. Disc brake-nya lebar-lebar ya rata-rata hari ini ternyata. Nah, kita intip dari Marc Marquez, Cak. Dan, sorry. Ini ada fotografer semuanya di situ. Gigi nggak ngeliat di sini nih malan. Lihat mekanik-mekanik dari Ducati, dari Marc Marquez. Maksudnya, Cak. Nah, ini dia ya. Wing belakang Marquez yang ada, nah, ada kayak ini lagi ya, tambahan lagi di sini, Cak. Menarik ya, udah cukup lama ya mungkin ya, karena mungkin WB nggak lihat langsung, saya lihat langsung tuh baru terasa ya. Ya, jadi gitu Kang Mas. Oke, kita sekarang melipir lagi. Jadi sepertinya karena cuaca yang cukup panas ya, ini akan menguras ban dan juga menguras braking sepertinya. Karena pembalap akan berusaha melakukan late brake, dan itu yang pada akhirnya bisa kita simpulkan para pembalap menggunakan perangkat rem yang besar semuanya. Ya, di motor dari Fabio Quartararo, Cak. Ribet sekali latihnya, luar biasa ribet sekali. Nah, ini untuk yang motor dari Luca Marini, Mas. Luca Marini ganti juga. Oh, ini displaynya gede ini, agak kecil ini. Agak beda nih. Memang stylenya beda-beda ya antara pembalap satu dengan lainnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata semuanya sesuai dengan yang diinginkan pembalap. Ini KTM, Mas. KTM. Puig. Alberto Puig. Nah, ini banyak yang berharap supaya udah begini nggak ada aja, tapi ternyata masih awet banget di Honda. Ya, ini
Orang dari Suzuki nih, Mister siapa lupa ya. Lupa IWB. Review mas. Review. Di interview. Semuanya profesional ya, alat-alatnya ya. Haha. Ini Jack Miller mas. Langsung ya teman-teman, setelah diganti bannya, dibungkus langsung pemanas. Itu adalah thermal technology. Nah bahasanya. Jadi untuk memanaskan ban supaya pada saat start suhunya sudah tercapai, walaupun tentu beda dibandingkan dengan pada saat warm up ataupun pemanasan running ya, pastinya lebih natural, tapi ini bisa membantu sehingga ban nggak drop dan traksinya akan lebih baik dibandingkan tanpa dikasih pemanas ban ya. Oke, kita lihat sekarang di sini mas, sama ya, didinginkan dulu semuanya. Wah, sangar ini. Kita sudah rata dan ini adalah wah, Allegren. Kita cari pembalapnya nggak ada nih, pembalapnya. Nah, oke. Jadi kalau udah lihat kamera sudah ada aja modelnya. Binder, Cak. Binder di sini, Kang Mas. Ternyata membantu kecil-kecil ya. Binder. Teman-teman, untuk Yamaha sejauh ini memang progresnya masih agak sulit ya di Motegi. Kita lihat, Cak. Yamaha ini mencoba mendapatkan data hari kemarin. Jadi pasti ada, seharusnya ya ada improvisasi. Ya, itu sih yang kita dapatkan. Cuman masalahnya Yamaha adalah inkonsistensi. Artinya manajemen banyak masih kurang. Itu sih yang menjadi masalah ya. Belakang WB ada motor dari Baby Quartararo, Cak. Nah, oke. Jadi seperti itu. Motor Marc Marquez depan IWB, Cak. Keren kan? Sekarang para pembalap akan masuk ke motor ya, akan nongkrong di motornya setelah lihat nih ya. Para pembalap selesai, pada masuk nih Quartararo dan Marc Marquez. Marquez, Kang Mas, Marquez ya. Ada kakek terus. Memang kita sangat penasaran ya, apa yang akan diperbuat oleh Marquez untuk hari ini. Apakah Marc mampu mencoba untuk mengalahkan Pecco, walaupun sebenarnya kata Marquez dia hanya ingin lagi safe. Teman-teman, Marquez sedang siap-siap, Cak. Marc jauh ya 2,8 detik, tapi kita penasaran sebab kemarin dia mendekat pada saat finish 1,8 detik ya. Jadi kita akan lihat seperti apa, kita akan lihat perjuangan nanti ya. Oke, kita udah finish. Kita akan pergi dari lokasi, kita lihat dari village aja. Yes. Luar biasa experience, mantap sekali. Just gandes, Cak. Ketegangan terjadi, pasti semuanya fans akan menunggu. IWB juga penasaran seperti apa. Kita nunggu dulu di sini. Yes, you wait here. Ke sini, Cak. Race pertama ya, ada Pecco. Sangat dekat, Cak, Pecco. Pecco dari kemarin berkali-kali sih kayak gosok-gosok tangki ya. Gaya Italian gitu, percaya sama jampi-jampi. Nah, Pecco Bagnaia. Iya, Cak, luar biasa ya, depan mata nih. Mantap nih. Kita akan di sini dulu start. Setelah itu kita baru balik untuk ke MotoGP Village. Istrinya Pecco ya, teman-teman. Di situ ya. Awal Pecco dan kemarin happy banget, dia kelihatan sekali plong banget hatinya. Mengingat Pecco sangat suffering, struggling. Tapi sama tahu sendiri kemarin setelah melakukan unkonvensional ya bahasanya, change. Jadi penggantian yang agak aneh dan tidak pernah dilakukan, langsung balik feelingnya. Ini luar biasa. WB juga surprise ya, nggak nyangka sih sepengaruh itu. Dan memang secara feeling, kata dari Pecco maksudnya, dari tutup baca, motornya jadi jauh lebih pede masuk ke tikungan ya, entry corner. Itu yang pentingnya. Selama ini dia merasa pada saat braking pun motor seperti nggak mau berhenti, kata Pecco. Tapi setelah menggunakan suspensi GP24, feelingnya kembali semua. Apakah pernyataan nanti terkonfirmasi pada saat race hari ini Minggu? Itu yang juga WB penasaran ya. Di WB ada starting grid sangat dekat dengan pembalap.
setelah kita mendapatkan akses full dari modul Indonesia, modul secara umum, ya. Jadi kita sekarang tunggu detik-detik start, menegangkan sekali. Oke, kita mau start, teman-teman. Are you ready? Oke, kita tunggu. Lihat nih, banyak yang nonton, Cak. Banyak yang nonton. Ready. Lihat tuh, mukanya tegang ya, Peko. Peko kelihatan fokus sekali, Cak. Fokus banget. Sí, 2, 3, 4 cervezas. Oke, No, surfe, kita tunggu. Solo bintang. Kita tunggu, Cak, detik-detik starting grid-nya. Cak, oke, Cak, engine on. Kuping kita tutup dulu. Ini sakit banget soalnya suaranya. Oh, digas. Ini bisa sorot Peko ya, Cak, karena memang yang paling dekat. Nah, ada Marquez sana. Tapi nggak tahu kelihatan Marquez. Oke. Tutupan. Yes. Telinga cengatnya, Cak, telinga yang jempat. Aduh, nggak tahu ya, di Moto gini kok lebih kenceng suaranya dibandingkan di Mandalika ya. Karena memang kiri kanannya kan kayak bukit ya, jadi kayak palung ini kayak di bawah aja gitu. Kita lihat dulu ya startnya habis ini. Lihat di depan sana ya, ada layar diinformasikan bahwa tidak ada satupun pembalap yang bisa juara dunia setelah 5 tahun paceklik. Jika Marquez sering juara dunia, maka dia salah satu pembalap yang bisa menorehkan sejarah. Ya, sekarang kita lihat startnya teman-teman semuanya. Oke, engine on. Kita lihat detik-detik. Lihat tuh Peko gelus tangkinya. Kita lihat seperti apa startnya. Marquez fokus juara dunia nih. Posisi sekarang Marquez di mana nih? Teman-teman, Marquez ketiga, Cak. Di belakangnya ada Acosta. Oke, DP nggak banyak nyorot layar, nanti kena copyright takutnya. Tuh, ya. Lihat nih, sampai lihat nih. Posisinya masih sama. Peko langsung melesat. Di sini kita lihat Peko berusaha untuk seperti kemarin, strateginya adalah melebarkan gap, dan ternyata Acosta menyerang. Aduh, Acosta ngeri. Aduh, dia ngotot banget Acosta, Cak. Ya, jadi kita gini aja ya, biar nggak terlalu kena copyright ya. Semuanya ngelihat layar, Cak, lihat tuh. Ya, kita lihat Peko langsung ngepush. Dan teman-teman tadi dapat informasi ya bahwa Peko akan berusaha melakukan opening gap. Itu strategi Peko di awal. Apakah berhasil? Sepertinya berhasil nih, karena beberapa tikungan Peko udah langsung kabur. Nah, tapi kita lihat Marquez juga berusaha untuk mengejar teman-teman untuk overtake Acosta, karena dia terganjal Acosta ini nggak bagus banget Marquez. Jauh, kita berharap sih Marquez sabar ya, karena masih ada 24 lap. Manajemen tire adalah krusial di sini. Nah, jadi hati-hati Kang Mas. Tegang, Cak, tegang. Masih posisi sama, Peko di depan, makin menjauh. Ya, kita lihat. Oke. Anak parah, gokil. Sangar banget. Marquez masih ketiga. Terganjal Acosta.
belum bisa. Di belakangnya ada Joan Mir yang coba ditekan oleh Morbidelli, ya, dan juga Fabio Quartararo ya, sorry masih Fabio Quartararo. Nah, Morbidelli nyerang Fabio tapi masih gagal. Wow, Morbidelli memaksa Fabio dan Fabio juga akhirnya di overtake Bezzecchi. Oke. Oh, ini kokanya tuh, Cak. Gila, Peko makin jauh, Mas. Sangar Peko jauh. Sangar ini, tinggal manajemen ban aja nih. Kita harus lihat nih. Sadis. Peko jauh ternyata, Cak. Gila kan, sudah terkonfirmasi sekarang ya. Tapi memang sorry ya, Wipi ngerasa Marquez ini memang lebih baik dia untuk tidak crash. Dia nggak mau yang over banget. Nah, saat ini posisinya masih jelas ya, bahwa Peko makin menjauh dengan 2,4 bahkan 2,5 detik sekarang. Gila sih. Sangar ini beneran ini. Nah, tapi sekali lagi karena posisi Marquez yang ini juara dunia aja nih. Ini jadi belum real MotoGP sih. Ini Marquez hanya butuh 6 angka dari Alex. Dia ada juara dunia. Loh, kok tiba-tiba udah deket aja Marquez ke situ? Gue tadi melebar, Cak. Saya bingung Marquez ini tiba-tiba. 3,2. Peko 3,2. Gokil sih. Peko kenceng banget. Oke, sekarang Marquez sudah menekan Acosta. Iya kan kayak gitu tuh. Mak tuh kalau santai malah apa namanya? Tuh juara dunia kan. Jadi kalau santai dia malah bikin kesalahan mulu ya. Marquez tuh kalau santai bikin kesalahan. Dia nge-push malah enggak. Jaraknya sudah 3,6 detik. Apakah Marc Marquez bisa mengejar? Ini menarik sekali. Ya, 3,8 detik. Semakin jauh Mas Peko. Mesinnya ngebul, Cak. Peko ngebul mesinnya. Mesinnya ngebul, Cak. Apakah problem kita nggak tahu nih. Tapi terdosi sampai tegang juga nih. Oh, tapi masih oke, no problem. Tuh. Something wrong. Waduh, tegang juga nih, Cak. Padahal sisi pertama, tapi masih hebat juga nih ya. Hebat juga nih mesinnya nih. Waduh, ini tinggal cuman pistonnya kuat nggak, Cak? Berapa lama lagi pistonnya nih? Bezzecchi masuk nyalip lap 15, Cak. Peko 4 detik depan. 4 detik loh malah ngebul. Gokil. Sejauh ini, Cak, posisi masih sama dan kita surprise. Walaupun ada smoke ya di engine Ducati, tapi setelah itu hilang nih. Gokil juga ya, kuat ya. Maksudnya engine-nya kuat nih. Lap 18 dari 24 lap dan posisi Peko masih di depan dan gap-nya sekarang 3,7 detik. Sementara kita belum tahu apakah ada masalah dengan mesinnya. Yang jelas memang tadi sempat Tardosi serta Gigi itu tegang banget mukanya. Kayak kaget mereka. Kita lihat seperti apa terakhirnya, Cak. Hebat nih. Ngebul lagi, Cak. Ngebul lagi. Tapi ini hebat loh. Maksudnya tuh motornya masih jalan loh. Ini kenapa ya? Kira-kira ini kenapa nih? Iya kan? Tuh. Hebat. Emang Ducati kuat mesinnya. Harus kita akui nih, Cak. For sale Ducati Panigale Viva. Tuh, Panigalenya Cak Harald dijual tuh. Gila loh. 3 lap lagi. Jangan sampai meleduk, itu doanya Tardosi tuh. Aduh, sampai kalah sih Mas, ya bener. Kalah lemes sih. 3 lap lagi. Tapi masih bagus performa, 2,2 detik. Kita yang heran adalah ternyata secara nggak tahu ya, performanya kok kayak masih konsisten ya. Masih di kisaran 1,44 detik. Lap time-nya hebat nih. Aduh, Jack Miller rantainya copot, Cak. Piye ini? 3 lap lagi masih juara sih. Gak bisa kan, Cak, lihat tuh. Tuh. 3 lap lagi. Jarak 2,3 detik. Ini kalau memang ditambah 5 lap lagi selesai sih.
Iya sih, selesai sih ini. Marquez makin dekat 2,2 detik. Ini antara motornya memang sedikit bermasalah untuk powernya, atau mungkin Marquez memang manajemen bannya bagus. Itu antara itu, Cak. Last lap, gila, Pecco mantap. Ya, 2 detik. Kita lihat Marquez yang mendorin speednya. 2 detik. Ini juara. Pecco juara, Marquez juara dunia. Ya, ini salah satu momen yang penting sekali, Kang Mas ya. Ya, penting karena sama tahu sendiri bahwa seperti ini artinya nanti ada rasa pede, confident yang luar biasa dari Pecco, dan itu bagus untuk tontonan nanti. Ya, lihat nih, benar-benar di liga yang berbeda ya Pecco hari ini. Jadi Pecco sudah nge-push dan ternyata tinggal asap doang karena performa motor nggak ngaruh. Gokil sih Ducati. Luar biasa. Iya, kayaknya Marquez sudah ngendorin, dia udah tahu. Dia udah tahu secara logika udah. Nggak usah, santai aja daripada crash. Makanya dia biasa aja. Oke. Akhirnya fix World Championship 2025. Tegang semuanya. Marc Marquez. Oke. Akhirnya, Cak. Pecco juara. Motegi, Marc Marquez World Championship 2025. Marc Marquez juara World Championship. World Championship, Cak. Luar biasa, Cak, mantap. Kita saksi asli Motegi, teman-teman. Luar biasa. World Championship. Oke, teman-teman, setelah 5 tahun akhirnya Marc Marquez kembali kepada performa terbaiknya. Luar biasa. Sekarang kita menuju ke selebrasi. Oke. Sekarang di belakang stage. Lihat nih ya, kita bisa lihat Pecco. Sisi lainnya pada saat saya melihat dari TV, ini aslinya, Cak. Buat Marc Marquez, luar biasa EWP, benar-benar tersentuh sekali ya. Apalagi ada flashback pada saat Marquez kesulitan, Marquez injured, cedera 5 tahun, dan setelah itu bisa comeback to MotoGP title, World Championship, luar biasa. Ini adalah sejarah baru, Cak, bagi Marquez, di mana pembalap satu-satunya yang pernah cedera tidak bisa membalap selama 5 tahun, tapi cedera tidak bisa atau tidak pernah juara dunia sampai dengan 5 tahun, dan baru sekarang bisa kembali raih title juara dunia. Luar biasa Marquez ya. Kita akan review nanti seperti apa detailnya dari analisa EWP, yang jelasnya masih emosional banget, Cak, asli. Gila ya, hebat Marquez ya. Hebat Marquez, luar biasa Pecco, dan tahun depan akan seru lagi. Modul yang akhirnya bisa membawa kita ke dalam selebrasi. Luar biasa, Cak. Marc Marquez World Championship. Lihat, kita masuk ke dalam. Wow, emosional yang bisa kita rasakan. Yes, Marc Marquez World Championship, teman-teman semuanya. Marc Marquez. Marquez, congratulations. Marc juara dunia 9 kali total, 7 kali MotoGP, disetara dengan Valentino Rossi, Cak. Nomor 1 hanya kalah dari Giacomo Agostini, McDowell selama 5 kali, Cak. Berhasil Marc Marquez, teman-teman semuanya. Congratulations buat Marc yang juara dunia. Sesi interview mengatakan bahwa detik-detik finish memang sangat sulit karena dia merasa tekanan yang luar biasa. Tapi akhirnya Marquez World Championship, dan ini luar biasa. Marquez happy banget, lihat tuh. Luar biasa, Cak. Waduh. Ramai banget tuh. Teman-teman, tahun depan akan ramai sekali ya Marquez meluk
Nah, meluk apa namanya? Tuh. Sungguh nggak menyangka kita bisa ngeliat langsung. Thank you buat Motul sekali lagi. Motul yang support kita. Thank you. This, you're welcome. Yes, thank you. It's amazing, you know, the historical moment Yes. which is we here. Thank you, Motul anyway. Thank you. Thank you. Kita bisa melihat histori yang ditorehkan oleh Marquez World Championship setelah 5 tahun. Dan memang Marquez menyatakan Cak bahwa semuanya tidak perlu. Dia nggak mau ngoyo, yang penting ada World Championship. Karena ketika juara pun di sini, setelah Peko juara itu akan tenggelam oleh Marc Marquez sendiri. Berita media ini terbukti hari ini. Kemenangan Peko seperti tidak dirasakan Cak. Iya, naik ke atas. Sini dulu ya. Kita lihat Marquez. Teman-teman, lihat tuh Marquez. Marquez dari Honda. Kita luar biasa. Ini adalah satu kehangatan yang kita perlu apresiasi. Karena Marquez pergi dari Honda juga karena terpaksa ya. Luar biasa. Marquez akan naik ke atas, luar biasa. Kita akan melihat dari sini Cak Marquez. Dan di sana di atas kita kamerawan ya. Di sini juga teman-teman. Kita tunggu dulu Marquez di atas. Sadar betapa kita memang luar biasa aksesnya ada ya. Di belakang kita nih tim-tim dan media-media nggak bisa masuk. Kita bisa masuk ke sini. Bareng timnya langsung. Bareng timnya langsung di depan mata kita tim Ducati. Lihat. Tim boloknya Borgo Panigale. Luar biasa. Kebetulan saya juga salah satu timnya. Nah, Tapi salah bajunya satu. beda aja. Iya. Ini luar biasa sekali lagi. Amazing moment, amazing Momen experience. bersejarah ya. Ya, experience luar biasa. Ini pacar Marquez ya, Cak, ya. Depan mata kita juga. Tuh. Ya, Mark memang sangat happy sekali. Tuh. Nah, ya kan? Semuanya ada di depan mata kita, kelihatan jelas sekali. Luar biasa. RC Cak. RC berikan selamat tim RC. Luar biasa. GG Dalina. Masuk. Rame. Gokil. Luar biasa Cak. それでは初めに優勝コンスト哲夫様より優勝コンストラクター代表ドゥカティレノボチームルイージ・ダリーナさんに Oke. トロフィーが贈られます。 GG Dalina masuk. Sekarang lagu kebangsaan. ありがとうございます。もちろんナイス芦屋パシフィックカーロ最高の責任者カーロサボッカ様より3位に入賞しましカーロたジョアン・ミル選手にトロフィーが贈られます。 Oke, trofinya Carlo ngasih juara 3 dari Motul teman-teman semua. Congratulations buat Honda yang luar biasa. おめでとうございます。 Honda luar biasa juga. 国際モーターサイクリズム連盟ミハル・シコラ様より2位に入賞しましたマルク・マルケス選手にトロフィーが贈られます。 Yes. おめでとうございます。 Marquez. Marquez, Cak. Lihat tim-timnya, Cak. そして栃木県福知 Gila, rame 赤 banget. 岩博隆様より優勝しましたフランチェス Peko, luar biasa Peko. Kayaknya para tim Ducati juga memberikan semangat. Ini adalah momen yang mereka pasti sangat gembira, Cak. Finally, akhirnya Peko bangkit. Yes. 会場の皆様、ご脱帽の上ご起立をお願い申し上げます。To honor the winner, Francesco Fotonya kita Bagnaia, pakai handphone the hari national ini. anthem will be Bisa nge-zoom. performed. Everybody, please stand up and take your caps off. Oke. Luar biasa Peko. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ini adalah 続きまして3選手に tanda は sekali lagi Prosecco Peko. の Oke, お知らせ champagne. ます。Alright, time to Prosecco presentation.
Peku. それでは 2026 seru ini, yakin. have a brief photo Ducati, session. musuh Ducati ceritanya nih. Iya. Nggak sendirian. Nggak sendirian nih. Foto sesi, Cak. Dan lihat nih, tim sudah mulai meninggalkan lokasi. Laga luar biasa dari para tim. Oke, kita lihat foto session Marquez World Championship. Marc Marquez, talenta luar biasa, tak terbantahkan, untouchable, luar biasa. Let's go, nice. Yes. For me enough. Thank you so much. You're welcome. Yes, more than a number. Lihat nih, keren nih, nice. Teman-teman kita ikuti, nice. So we return over there? Oh, Yeah, we just wait for Marta and we go. Oke. Oke, jadi kita tunggu dulu Marquez pergi, Cak. Baru kita bisa ありがとうござい pergi. ました。以上をもち Soalnya まして di screening banget ini. 2025 Happy 日本グラ banget, ンプリ kaget. MotoGP クラス表彰式を終了いたします。ありがとうございました。 Baunya simpin. Ya, kebahagiaan pastinya ya. Sebagai mastermind GP series tapi unbeatable motornya. Motor Marquez dimasukin, Cak. Pas banget, luar biasa motor Marquez di sini. Jadi di depan mata kita nih motor sudah selebrasi dimasukin ke technician. Jadi memang ada proses scruting ya, dicek lagi. Seperti itu biasanya. Motor Marquez dan juga John Mir ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah dulu video kali ini. Analisa dan sebagainya nanti WP share setelahnya. Thank you so much ya sudah ditonton. Pokoknya yang jelas yang kini rodok bahasa Inggris, Cak. Ya, jadi itu aja, Cak. Update WP, tunggu update pembenaran lainnya tentang MotoGP ataupun review motor. Dan seperti biasa, langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat